Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Paskah yang kedua ini kita kembali beribadah dengan tema hidup yang dibarui oleh Sang Firman. Sang Firman yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah bangkit dan menang dan menyapa murid-muridnya untuk membarui kehidupan mereka. Apa artinya buat kehidupan kita pada hari ini ketika kita harus berhadapan dengan krisis, dengan pandemi yang membuat hidup kita mungkin terdisrupsi. Hidup kita menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Biarlah dalam firman Tuhan, lewat nyanyian, lewat pujian juga, kita boleh dikuatkan, kita boleh diinspirasi oleh kebenaran Tuhan. Apa maknanya hidup yang dibaharui oleh Sang Firman itu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat 1-4 berbunyi demikian.
Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan dan sujud kami memohon pengampunan dari-Mu. Dikala kami mempunyai waktu berkumpul bersama keluarga, tetapi kami kadang lalai, kami luput, kami tetap melakukan kesalahan-kesalahan, dan hidup kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Kau meluputkanlah kami dari segala dosa kami, berikanlah tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa pengampunan dosa yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita menyambut pengakuan dosa tersebut dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyambut anugerah-Nya. Maka biarlah kita mendengarkan berita anugerah dari firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan sambut dengan bersama menyanyikan Tuntun Aku Tuhan Allah. Surga
Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kini tiba waktunya kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyapa setiap kami. Firman-Mu menguatkan kami di tengah masa pergumulan ini. Bimbing kami dengan Roh Kudus, agar kebenaran firman-Mu sendiri yang berbicara di dalam hati kami dan boleh menjadi tindakan serta perbuatan kami di hidup sehari-hari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon, amin. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan oleh Injil Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan kesaksian Injil Lukas pasal ke-24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang percaya, saya yakin sekali, 2 kali Anda pernah menggunakan ungkapan ini.
atau orang lain menggunakannya atau mengalamatkan ungkapan ini kepada Anda. Manusia berencana, Tuhan menentukan. Anda tentu tahu maksudnya. Kita punya satu rencana, satu impian yang kita inginkan terjadi, tetapi kenyataan ternyata berbeda. Dan Anda tentu juga tahu bahwa ungkapan ini jauh lebih mudah diucapkan daripada harus kita jalani sendiri. Sekitar sebulanan yang lalu, saya menerima kabar bahwa kedua orang tua saya harus dirawat di rumah sakit dan saya harus pulang. Dalam percakapan di malam sebelum saya pulang ke Jakarta dengan orang tua saya, dengan ayah saya, kami berencana nanti setibanya di Jakarta, saya harus mengisolasi diri 14 hari, sementara orang tua saya dirawat, dan setelah itu baru saya akan menjumpai mereka. Tapi apa yang terjadi barangkali Anda juga sudah mendengarnya. Rencana itu tidak bisa dilakukan. Di hari saya pulang, ketika saya mendarat di Jakarta, tidak berapa lama ayah saya berpulang. Tuhan yang menentukan, sekalipun manusia berencana. Dan barangkali bukan cuma saya, saudara-saudara juga saat ini mengalaminya. Tahun lalu Anda berencana, di tahun ini Anda akan mengembangkan bisnis Anda, membuka cabang baru atau bisnis baru. Tapi sekarang Anda harus bergumul, bagaimana caranya bertahan, tetap menghidupi karyawan Anda. Tahun lalu Anda berencana bersama keluarga, di tengah tahun akan berlibur. Tapi saat ini kita semua harus berdiam di rumah. Mungkin Anda berencana akan merayakan hari-hari spesial dengan orang-orang yang terkasih. Tapi yang bisa dirasakan saat ini justru keterpisahan. Ketika bahkan ada orang yang kita kasihi, yang tengah bergumul dengan sakit penyakit, bahkan dengan ancaman kematian, dan kita pun tidak bisa mendampingi mereka. Manusia berencana, Tuhan menentukan. Jangan-jangan ungkapan itu jauh lebih sering kita pakai dengan kegetiran, karena harapan kita, rencana kita tidak terwujud. Dan di saat-saat seperti itu biasanya kita akan bertanya, lalu di mana Tuhan? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Di mana Tuhan ketika semua ini terjadi? Mengapa Ia tidak menolongku? Mengapa Ia membiarkan semua ini terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan itu juga yang dirasakan oleh kedua murid yang tengah berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus, yang baru kita baca ceritanya. Mereka semula punya rencana bahwa Yesuslah Sang Mesias yang sudah lama dinanti, yang akan memulihkan kejayaan Israel, yang akan menegakkan kembali tahta Daud, mengusir para penjajah. Dan barangkali mereka sebagai orang-orang terdekatnya akan turut menikmati keberhasilan itu. Tapi rupanya harapan mereka tidak terjadi. Alih-alih menjadi seorang raja yang menang, Yesus justru mati dengan cara yang memalukan di kayu salib. Dan kelihatannya mereka merasa kecewa, mereka merasa getir karena kejadian itu. Dan semua perasaan itu membuat, menurut Injil Lukas, seakan-akan mata mereka tertutup dan mereka tidak bisa mengenali Yesus yang berjalan bersama mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca bahwa sekalipun ia tidak dikenali oleh mereka, sekalipun ia tidak dipahami oleh kedua murid ini, tetapi Yesus tetap berjalan bersama mereka. Sekalipun mereka tidak menyadari kehadirannya, Yesus tetap hadir di samping mereka sampai ke tujuan. Yesus tidak pernah berhenti
dan menyerah dan membiarkan mereka berjalan sendirian. Ia tetap berjalan bersama mereka. Maka saya mengajak kita juga untuk tetap percaya. Di tengah semua ini, bahkan di dalam ketidakmengertian kita, dalam kesulitan kita untuk memahami apa yang terjadi, mari kita ingat bahwa Tuhan tetap berjalan bersama kita. Maka pertanyaannya adalah, maukah kita tetap berjalan juga bersama dengannya? Sekalipun barangkali doa dan permohonan kita, mungkin untuk kesembuhan diri kita atau orang yang kita kasihi, tidak terjadi. Bahkan ketika mungkin orang yang kita kasihi meninggalkan kita, maukah kita tetap berjalan bersama Yesus di tengah semua itu? Kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kapan akhirnya kedua murid itu, Kleopas dan temannya itu, mengenali bahwa yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus? Menariknya, kalau kita membaca saudara, kedua murid ini kenal dan menyadari bahwa itu Yesus, bukan waktu Yesus sedang mengajar. Bukan waktu ketika Yesus membukakan segala isi dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Tetapi waktu mereka duduk bersama, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Ayat dari bacaan kita di ayat ke-31 mengatakan demikian, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Yesus mereka sadari kehadirannya ketika mereka ada dalam kehangatan persekutuan. Mereka duduk bersama sejajar, mereka saling berbagi berkat. Disitulah mereka merasakan kehadiran Tuhan. Kalau Anda ditanya, kalau kita ditanya saudara, apa yang paling esensi dari kehadiran kita sebagai gereja Tuhan? Maka jawaban apa yang akan kita berikan? Mungkin Anda akan menjawab ibadah. Mungkin juga ada yang menjawab pengajaran yang benar. Atau organisasi gereja yang rapi dengan program-program yang bagus. Tentu itu semua jawaban yang baik. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa yang paling esensial di mana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan adalah ketika kita hidup dalam persekutuan yang hangat, yang mau saling berbagi, yang mau saling memecah roti dan membagikannya satu sama lain. Semua yang lain itu sekalipun baik, tetapi kalau kehilangan yang esensi ini menjadi tidak bermakna. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa sebagai gereja inilah yang tidak boleh hilang. Bahkan di tengah situasi pandemi, di tengah kita tidak bisa berjumpa secara fisik, di tengah suasana di mana kita tidak bisa berkumpul bersama sebagai gereja. Tetapi persekutuan ini tidak boleh hilang. Bahwa kita tetap dipanggil untuk saling mendukung, menguatkan satu sama lain. Untuk juga memecah roti, membagikannya kepada mereka yang membutuhkannya. Memecah roti ini bisa kita pahami sekarang sebagai sebuah kiasan bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Roti apa yang mau kita pecah? Mungkin memang dalam bentuk barang, uang yang kita bagi kepada yang membutuhkan. Tetapi bisa juga lewat perhatian yang kita berikan. Menelpon mereka yang kesepian, mendukung, menguatkan mereka yang berduka, sekalipun mungkin tidak dengan banyak kata. Mendoakan mereka yang bergumul dan dalam kelemahan. Apapun yang kita bisa lakukan buat orang lain. Apa yang bisa kita berikan
Saudara, ketika Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir, dia memecah roti, Tuhan katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan itu yang kita ulang setiap perjamuan. Roti itu buat kita melambangkan tubuh Kristus. Tetapi jangan lupa, di zaman ini, tubuh Kristus itu adalah kita semua. Kita yang mengaku sebagai gereja Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mari, bahkan dalam segala keterbatasan kita, jadilah roti yang siap dipecahkan, dibagikan untuk kebaikan, untuk kesejahteraan orang lain. Terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah semua itu, apa yang terjadi dengan para murid? Kita membaca bahwa mereka langsung kembali ke Yerusalem. Apakah kemudian hidup mereka menjadi lebih mudah? Tidak, saudara. Perjalanan menuju kembali ke Yerusalem itu justru lebih beresiko. Mereka harus tempuh di malam hari dengan jalan yang mendaki. Dan lagi pula tekanan, penderitaan, ancaman yang mereka alami tidak berkurang. Justru makin berat. Para musuh yang membenci Yesus dan murid-muridnya makin lama, makin serius dalam melakukan ancaman mereka. Lalu di manakah Yesus ketika semua itu terjadi? Menariknya, bacaan kita mengatakan, di saat itu, Yesus justru hilang. Ia menghilang dari antara mereka. Ia tidak ada lagi di antara mereka. Tapi nampaknya itu bukan masalah, saudara. Mengapa? Karena kalau kita membaca sejarah gereja, justru di masa-masa inilah para murid Kristus membentuk diri menjadi sebuah persekutuan yang kuat, yang setia dalam iman, yang mau saling berbagi, mendukung dan menguatkan satu sama lain. Sampai akhirnya mereka melewati semua itu. Dan barangkali inilah juga pesan buat kita semua di tengah situasi ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita bisa membaca banyak perkiraan yang hampir semua bernada pesimis. Tidak memberikan sesuatu yang optimis. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam iman kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Kehadiran Tuhan tidak serta-merta membuat keadaan berubah. Tetapi Ia akan berjalan bersama kita sampai kita bisa melewati semua ini. Ia hadir bersama kita. Entah kita menyadarinya atau tidak. Ia tetap berjalan di jalan yang kita tempuh bersama ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita selalu. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tetap berjalan bersama kami, bahkan di tengah ketidakmengertian kami akan kehadiran-Mu, di tengah ketidakpahaman kami akan rencana-Mu, Engkau tetap berjalan bersama dengan kami, menguatkan dan membimbing kami. Karena itu kami percaya Engkau akan membimbing kami melewati setiap pergumulan kami, termasuk ketika kami semua, baik sebagai pribadi, keluarga, gereja, bangsa dan negara, bahkan bersama dengan seluruh dunia,
bergumul dengan pandemi yang tengah terjadi. Engkau akan berjalan bersama kami, memimpin kami melewati semua ini sebagai satu keluarga besar, sebagai gerejamu, sebagai umatmu, sebagai umat manusia. Karena itu ajari kami, beri kami kerendahan hati, beri kami kesediaan untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami untuk memberi diri sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus yang bersedia untuk dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan untuk menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga kesehatan, oleh setiap kelompok, setiap badan pelayanan masyarakat yang mau membawa kebaikan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Berikan kepada kami semua juga kesediaan untuk menjaga diri kami, menjaga keluarga kami. Sehingga kami boleh dengan demikian mempertanggungjawabkan tugas, panggilan, dan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, agar dengan hikmat Tuhan, kami boleh melihat apa yang menjadi panggilan kami di tengah setiap pergumulan yang kami tengah hadapi ini. Kuatkan dan pimpin kami, sehingga pada waktunya nanti kami boleh berkata, bersama Tuhan kami telah melewati semua ini. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama-sama. Yang kedua, persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Comfort me where these were and
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur Tuhan di tengah keterbatasan kami tetap dapat memberikan ungkapan syukur kami dalam bentuk materi ini, baik melalui uang tunai maupun dengan cara transfer. Kiranya apa yang boleh kami persembahkan, kami berikan itu adalah yang terbaik dari kami. Kiranya Kau juga terus mau mengingatkan kami dengan keterbatasan kami tetap di rumah, kami bisa memberikan tubuh kami, pikiran kami, hati kami, dan waktu kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini sehingga boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk perluasan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Umat Tuhan, berjalanlah bersama Kristus bahkan ketika kita sukar memahami kehendak-Nya. Berjalanlah bersama Kristus bahkan ketika kita tidak merasakan kehadirannya, karena sesungguhnya Ia hadir dan berjalan bersama kita. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.